Pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, Komisi A DPRD Kota Surabaya gelar rapat koordinasi terkait evaluasi kepatuhan perizinan sertifikat laik fungsi atau SLF bangunan Kota Surabaya di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua Komisi A, Pertiwi Ayu Krisna dari fraksi Golkar didampingi Sekretaris Komisi A Budi Leksono fraksi PDI Perjuangan dan anggota Komisi A, Syaifuddin Zuhri fraksi PDI Perjuangan, serta Arif Fatoni fraksi Golkar. Komisi A DPRD Kota Surabaya mengundang dinas terkait pemerintah Kota Surabaya dan 10 pemilik gedung dan bangunan. Segera daftarkan sebelum Anda sudah dapat surat dari Pemkot. Udah, harus berdasarkan data dari Cipta Karya. Jadi bahwa siap dalam pengurusan. Yang penting itu dulu masih. Ya Pak, 88Y. Segera daftarkan JW Marriott juga. Terus mana lagi ya? Hotel-hotel, pemilik hotel atau GM-nya hotel yang hadir pada siang hari ini yang kita undang. Jadi kita harus belajar pada konsistensi. Sesungguhnya kalian itu harus tunduk pada regulasi yang ada di kota ini. Manakala kalau kalian tidak mengikuti aturan regulasi yang untuk melindungi konsumen, pengguna hotel-hotel yang kalian kelola, maka itu adalah pendoliman sebenarnya. Maka jangan terus hanya karena dipanggil, kalian hanya sekedar menyampaikan pada posisi untuk masih menyesuaikan. Dan sebenarnya kalian tinggal mendaftarkan dokumen-dokumen yang kalian miliki itu kan sudah ada. Tinggal penyesuaian. Manakala apa itu yang tidak ada kesesuaian, diantaranya adalah kolam tampung tidak perlu harus mengikuti pada posisi model maupun persegi, tetapi perlu juga dipahami Cipta Karya bahwa yang terpenting adalah volume, kapasitas yang perlu dia miliki. Karena kita juga mendapatkan laporan bahwa kolamnya itu harus berbentuk sesuai dengan arahan dinas, tapi tidak mengacu pada volume. Sesungguhnya kan volume yang dibutuhkan. Bentuknya lonjong, bentuknya bulat, bentuknya apa, itu terserah. Yang penting volume. Jadi manakala mau izin Bu Ketua, kalau kita hanya mengundang mereka diberikan ruang yang terlalu lebar, maka berarti tidak ada kesungguhan pengelolaan ini. Nanti kita akan berikan peringatan betul, karena ini penting bahwa pemerintah itu punya tanggung jawab besar untuk melindungi konsumen-konsumen yang ada di Kota Surabaya. Manakala banyak hotel yang akan menimbulkan masalah itu mencoreng muka pemerintah kota, bahwa kota metropolis tidak mampu melindungi yang diarahkan oleh regulasi yang sesungguhnya itu menjadi pengayom untuk konsumen-konsumen yang akan menggunakan hotel-hotel tersebut. Jadi katakanlah yang paling penting adalah bagaimana instalasi kebakaran, itu paling penting. Bagaimana kekuatan konstruksi diantaranya pelapor. Terus bagaimana antara limbah, nah itu yang paling penting sesungguhnya. Saya yakin yang lainnya itu sudah ada kesesuaian, karena dulu juga termasuk pengajuan izin IMB, diantaranya itu hampir sama. Jadi kendalanya mohon untuk disampaikan pada kita. Jangan hanya ngomong mempersiapkan, tapi kalian tidak ada tindakan. Kita ini sudah memberikan toleransi meskipun pasca pandemi. Tapi ketika pandemi ini jangan dijadikan alasan bahwa kalian mencari keuntungan, maka prioritas utama adalah memberikan kenyamanan dan perlindungan. Ketika kalian itu abaikan, sama halnya kalian itu egois dan kalian itu dolim itu. Manakala sampai terjadi begitu, kita akan tutup kalian. Jadi tolong Cipta Karya juga begitu, memberikan sosialisasi. Mereka-mereka yang belum, tolong saya sampaikan semuanya dokumen yang kalian miliki tentang keberadaan gedung itu, situasi gedung itu, sehingga nanti Cipta Karya memberikan referensi
mana-mana yang kurang, harusnya ini begini. Mereka tinggal menyiapkan. Jangan sampai hanya diarahkan daftar, tapi tidak memenuhi ketercukupan dalam dokumen-dokumen. Jadi Cipta Karya harus jemput bola. Kalau hanya kalian butuh saja, maka kalian juga ikut pengabaian. Gitu. Jadi mohon, Bu Ketua, biar kita ingin tahu dulu kerjanya Cipta Karya seperti apa. Terima kasih. Cipta Karya 142 ya, 149. Nah, itu yang sudah ada yang damkar ikut ikut menyelidiki ulang ya. Itu ada berdasarkan pemeriksaan di hotel, kita memang tidak ngecek secara keseluruhan, tapi kami cek secara random, Bu. Jadi mulai dari lantai atas itu ada beberapanya, nanti kita lihat di kamar berapa tanpa sebelumnya kita koordinasi dengan pihak hotel atau pengelola gedung. Dan kami beberapa kali juga yang memang tidak layak fungsi itu langsung kita keluarkan rekomendasi kurang. Tidak main-main karena kami prinsip kalau kami main-main dalam mengeluarkan tentang pemadaman itu malah merugikan kami sendiri, mengorbankan pasukan saya sendiri nanti. Sudah mengurus dokumen. Tadi saya pasti tidak tahu apakah sudah ditanyakan gitu, karena tadi saya sudah ngasih gambaran bahwa yang baru-baru itu mestinya sudah punya SLM. Nah, tadi saya lihat absennya ternyata ada double tree. Kita kan juga pernah menangani soal kebisingan itu yang diprotes warga sekitar gitu. Nah, double tree ada ya? Sudah punya SLM belum? Ini hotel baru loh. Alhamdulillah Pak, Ibu Ketua dan Pak Anggota, kami sudah ber-SLF. Jadi sebelum kami buka, kami sudah SLF. Nah, mungkin yang perlu, kalau berkenan, saya akan ceritakan kepada teman-teman bagaimana pengurusan SLF itu. Sangat mudah, ya sangat mudah. Asalkan kita memang sudah lengkap. Karena SLF ini adalah induk daripada semua perizinan. Nah, induk daripada perizinan. Jadi teman-teman yang ada di sini monggo diurus sendiri saja karena kami kebetulan mengurus sendiri. Yang penting persyaratan kita lengkap. Memang yang terakhir kita seperti sampaikan tadi drainase. Akhirnya kita mau nggak mau kita coba buat ya di drainase. Akhirnya kita buat di bawah ya. Nah, akhirnya bisa diterima juga karena berdasarkan volume tadi ya. Jadi mereka tidak dari Pemkot juga tidak mempermasalahkan impor dan apa tidak ya. Yang penting volumenya. Jadi kita ada 2 bak tampung karena untuk memenuhi volume dari lebaran hotel yang ada ya. Jadi prinsipnya double tree waktu itu kita tidak berani ataupun tidak mau membuka sebelum perizinan lengkap secara keseluruhan. Jadi sebelum kita buka waktu itu Januari di 2021 dengan semua perizinan lengkap tanpa ada satupun yang tertinggal. Terima kasih. Seperti itu Pak. Jadi beliau itu sebagai testimoni. Jadi bahwa ternyata ngurus SLF itu gampang gitu. Artinya tidak seperti momok pelaku usaha bahwa dokumen perizinan di Indonesia ini mahal dan lain-lain sebagainya, ribet dan lain-lain sebagainya. Nah, Pak Satpol PP, Pak siapa Pak? Mas? Pak Nanang. Pak Nanang. Kanan. Nah, ini saya tanya apakah yang hadir di sini ada yang bangunannya berdiri di atas tahun 2019 selain double tree? Amaris Ada nggak yang bangunannya berdiri di atas tahun 2019? Ngaco Amaris opening 2012. Artinya berarti sebelum Perwali dibentuk. Yang lain? Double tree ini sama-sama hotel di Jalan Tunjungan. Ya, di situ ada hotel bersejarah, oke lah, susah ngurus SLF karena zaman Belanda dia Majapahit kan. Jadi kan di situ juga ada Platinum, Double Tree. Double Tree sudah memberikan keteladanan yang baik, berusaha di Surabaya patuh terhadap regulasi yang ada. Ya kan? Di depannya Double Tree ada hotel baru, megah, Platinum namanya. Belum ber-SLF tapi sudah beroperasi. Ini kemudian kalau dibiarkan akan memicu ketidakadilan Double Tree bagi yang di kawasan sekitar. Artinya saya berharap keluar dari sini koordinasi dengan teman-teman pemerintah kota yang lain. Saya pikir harus ada penindakan hukum secara ansih.
gitu loh. Jadi jangan dibiarkan double free sudah bekerja keras mengurus dokumen perizinan, dan hari ini kita menyaksikan bahwa beliau ternyata diurus sendiri bisa, artinya dan itu selesai. Nah, kemudian di kawasan yang sama ada hotel bangunan baru beroperasi, tidak ber-SLF, tetapi dilakukan proses pembiaran. Kan tentu tidak adil, baik bagi pelaku industri yang sama maupun masyarakat yang akan menginap di hotel itu. Nah, ini saya berharap teman-teman Pemkot dijawab ya, Bu Agnes, minta tolong berkoordinasi dengan teman-teman tim SLF yang lain agar Hotel Platinum itu paling enggak jangan dibiarkan saja gitu. Di surat kemudian segera diberikan banting. Terima kasih. Yang terpenting kayak di WW Marriott, iya, itu enggak. Yang penting dimasukkan dulu daftarnya. Ya, sudah. Ya. Jadi biar enggak biar enggak dipanggil terus, Mas. Ya, teman-teman lain juga yang belum mencoba untuk mengurus, segera daftarkan dulu aja. Yang hotel lama ya, tentunya kan harus pasti ada penyesuaian. Kita harus seperti apa biar nggak dipanggil lagi, Pak. Hotel Platinum. Karena di depannya si Double Tree sudah dapat percontohan, kemudian beliau juga selalu terlambat bayar retribusinya. Buat kami minta dibanting. Oke, kira-kira terima kasih. Usai rapat koordinasi terkait evaluasi kepatuhan perizinan sertifikat laik fungsi atau SLF, media Lensa Parlemen menemui Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krisna, mengatakan, ya, kita misahkan antara hotel yang atau gedung yang beroperasi sebelum ada aturan yang 2018 dengan yang sesudah ada aturannya. Nah, dari beberapa yang kita panggil itu ada beberapa yang gedung ataupun hotel baru dia sudah beroperasi padahal belum mengantongi SLF. Artinya walaupun dia sekarang baru mengurus SLF entah sampai kapan, dan ini harus kita stop. Makanya kami tadi betul-betul menyuarakan ke Dinas Cipta Karya yang mengeluarkan SLF itu dan sampaikan kepada Satpol PP untuk dibanting. Karena biar bagaimanapun dia melanggar dan sudah pernah dapat peringatan. Terlepas dia sekarang sedang mengurus, tapi waktu dia beroperasi dia belum pernah mengurus SLF tadi, dan ternyata dia tetap beroperasi. Berarti dia tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di Kota Surabaya dan mengabaikan institusi yang ada, peraturan-peraturan yang ada di Kota Surabaya, dan tidak tunduk kepada wali kota. Perlu diketahui bahwa sertifikat laik fungsi atau SLF saat ini memang menjadi syarat utama untuk keamanan sebuah gedung bertingkat. Hal ini diatur dalam Perwali Kota Nomor 14 Tahun 2018. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.